Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ummati sayyidina Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang kami muliakan dan yang kami hormati Bapak Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang kami hormati Bapak Asisten Direktur 1, 2, dan 3 Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, dan yang kami muliakan Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf yang telah hadir bersama-sama kita, segenap para pimpinan di Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, para kepala sekolah dan manajemen sekolah Sabilillah Malang, para orang tua, anak-anakku, ananda, para siswa-siswi sekolah Islam Sabilillah Malang, dan para pemirsa sekalian dimanapun Anda berada. Puji syukur alhamdulillahirabbil alamin, kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia nikmat kepada kita semuanya, yang hari ini kita semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan keharibaan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para orang tua, ananda, siswa-siswi Sekolah Islam Sabilillah Malang, dan para pemirsa yang berbahagia. Pada hari ini, tanggal 19 Desember 2020, hari Sabtu, Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilillah kali ini telah hadir bersama-sama kita di majelis yang mulia ini, Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf. Assalamualaikum ya Habib. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah sehat ya. Alhamdulillah. Sehat, alhamdulillah. Di tengah-tengah kita ini telah hadir beliau Ad-Da'i ilallah Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf, yang insyaallah nanti akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, bahwasanya sebelum kita bersama-sama nanti akan mendengarkan pencerahan pada kesempatan hari ini, telah tersusun beberapa susunan acara sebagai berikut. Yang pertama adalah pembacaan istighosah, dilanjutkan dengan pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, kemudian dirangkai dengan kata sambutan, dan insya Allah nanti akan dilanjutkan dengan inti daripada Majelis Zikir Bina Qalbu orang tua Sabilillah, yaitu untaian hikmah, mutiara hikmah, yang insya Allah nanti akan disampaikan oleh Ad-Da'i ilallah Al-Ustadz Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf. Baik para pemirsa sekalian, para orang tua dan anakku sekalian yang berbahagia, sebelum kita melangkah acara demi acara, marilah kita awali dengan pembacaan suratul Fatihah. Semoga acara ini, majelis zikir ini, senantiasa mendapatkan keberkahan dan kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyyah. Al-Fatihah. Baik para pemirsa, para orang tua dan anak-anak sekalian yang berbahagia, selanjutnya marilah kita ikuti bersama-sama pembacaan istighosah yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram Ustadz Ahmad Zaini Fahmi SH. Kepadanya dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Rabbana shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Amma ba'd. Bapak Ibu jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari sama-sama kita berdoa
bermunajat, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu senantiasa diberikan kesehatan, dijauhkan dari segala musibah, segala penyakit, dan kita semua juga dilancarkan dalam mencari rezeki yang halal, yang berkah untuk keluarga kita. Lalu kita doakan juga anak-anak kita dari TK, SD, SMP Islam Sabilillah Malang, dan SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Semoga anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Kemudian segala cita-cita dan segala hajat-hajatnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baiti ridwanullahi ta'ala, khususan Sultanil Awliya Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani, wa khususan Muassasah Madrasah Sabilillah Malang, wa khususan ustadina, wa khususan jami'i talamidina. Syai'ulillahi lana wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin. Mari Bapak Ibu semua kita membaca istighosah. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. Ya Allah ya Qadim, 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 ya Allah ya Qadim. Ya Sami'u ya Basir, 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 ya Sami'u ya Basir. Ya Alimu ya Khabir, ya Alimu ya Khabir, ya Alimu ya Khabir, ya Alimu ya Khabir. Ya Alimu ya Khabir, 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 ya Alimu ya Khabir. Ya Qawiyyu ya Matin, 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 ya Qawiyyu ya Matin. Ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin, ya Qawiyyu ya Matin. Ya Allah, urzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Ya Allah ya mubdi'u ya khaliq, ya Allah ya mubdi'u ya khaliq, ya Allah ya mubdi'u ya khaliq. Ya Allah ya mubdi'u ya khaliq, ya Allah ya mubdi'u ya khaliq, ya Allah ya mubdi'u ya khaliq, ya Allah ya mubdi'u ya khaliq. Ya Azim ya Karim, 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 ya Azim ya Karim. Ya Aziz ya Hakim, 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 ya Aziz ya Hakim.
لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا الله أنت ربنا أنت مولانا فاستجب لنا دعاءنا واعتنا سؤلنا إنك على كل شيء قدير. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم اللهم اشرح بالقرآن صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من لساننا يفقه قولنا اللهم اجعل القرآن لنا في الدنيا قرينا وفي القبر منيسا وفي القيامة شفيعا وعلى الصراط نورا وإلى الجنة رفيقا ومن النار سترا وحجابا وإلى الخيرات كلها دليلا وإماما بفضلك وجودك ويا أرحم الراحمين اللهم اجعلنا وأهلنا وتلاميذنا من أهل القرآن من أهل القرآن من أهل القرآن من أهل العلم وأهل العبادة والاستقامة ولا تجعلنا وإياهم من أهل الجهل والشر والضير اللهم ادفع عنا الغلاء والبلاء والوباء والفحشاء والمنكر والسيوف المختلفة والشدائد والمهان ما ظهر منها من بلدنا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Ustadz Ahmad Zaini Fahmi SH atas pembacaan istighosahnya. Dan baiklah para pemirsa, para orang tua dan anak-anak sekalian yang berbahagia. Selanjutnya kita ikuti bersama dan kita dengarkan bersama pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Ananda Muhammad Sefu Putra Agung dari SMP Islam Sabilillah Malang. Kepadanya dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa mata au kutilan qalabatum ala aqabikum
ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Azim, maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Baik hadirin, para orang tua, Anda sekalian, dan para pemirsa yang berbahagia. Selanjutnya, kata sambutan dari penyelenggara yang akan disampaikan oleh Bapak Asisten Direktur 3 yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono, MPD. Kepada beliau dihaturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Nahmadu wa nasta'inu wa nastaghfir wa na'udzubillahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa la yudhlil fala hadiyalah.
Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sahibus syafa'ah wa ala alihi wa mani Yang terhormat Direktur LPI Sabilah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bawatal MPD. Yang terhormat Asisten Direktur 1 LPI Sabilah Malang, Bapak Dr. Haji Abdul Rahman Azhari MPD MA. Yang terhormat Asisten Direktur 2 LPI Sabilah Malang, Bapak Dr. Andes Haji Muhammad Isom Ihsan MPD. Wabil khusus yang kami muliakan Habib Hadi Al-Kaf, Pembina Majelis Taklim wa Dakwah Ahlussunnah wal Jamaah, selaku penceramah pada Majelis Zikir Bina Qalbu hari ini. Yang terhormat segenap pimpinan LPI Sabilah Malang dari Satuan Pendidikan, baik TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School. Yang terhormat pengurus Majelis Orang Tua Siswa, MOS, dan segenap orang tua siswa Sekolah Islam Sabilah Malang. Pertama-tama, puji syukur kehadirat Allah SWT mari kita haturkan atas nikmat tiada tara yang telah diberikan kepada kita semua, sehingga kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahim dan melaksanakan Majelis Zikir Bina Qalbu dengan tema keutamaan pendidikan akidah bagi anak. Kedua, sholawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah menghantarkan kita menemukan jalan terang menuju ridho Allah SWT dengan syariat Islam yang rahmatan lil alamin. Mudah-mudahan hadirin hadirat jamaah Majelis Bina Qalbu ini pada hari akhir nanti mendapatkan pertolongan syafaat dari Rasulullah SAW. Ketiga, kami haturkan banyak terima kasih kepada para jamaah Majelis Zikir Bina Qalbu LPI Sabilah Malang yang secara istiqomah mengikuti kegiatan ini. Semoga keikhlasan, ketulusan para jamaah dalam mengikuti kegiatan ini dicatat oleh Allah SWT sebagai amalan yang soleh-solihah. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah SWT, perlu kami sampaikan bahwa pada tahun ajaran 2020-2021, panitia sudah melaksanakan Majelis Zikir Bina Qalbu Sabilah secara daring sebanyak 5 kali, yaitu pada bulan Agustus, bulan September, bulan Oktober, bulan November, dan bulan Desember yang kita ikuti hari ini. Dari data dapat kita ketahui bahwa tingkat keikutsertaan orang tua wali siswa bulan November dibandingkan Oktober secara umum mengalami penurunan sebagai berikut. Untuk TK Islam Sabilah Malang bulan Oktober 71%. Sedangkan bulan November turun menjadi 56%. Untuk SD Islam Sabilah Malang, bulan Oktober 65%. Bulan November turun menjadi 51%. Untuk SMP Islam Sabilah Malang, bulan Oktober 51%. Sedangkan bulan November turun menjadi 38%. Untuk SMA Islam Sabilah Malang Boarding School, bulan Oktober 35%, sedangkan bulan November hanya 16%. Namun demikian, kami atas nama LPI Sabilah Malang dan Panitia Penyelenggara Zikir Bina Qalbu menyampaikan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua orang tua siswa yang istiqomah dalam mengikuti kegiatan ini. Semoga ilmu yang didapatkan merupakan ilmu yang menyejukkan dan mencerdaskan, serta bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari, terutama dalam mendidik anak-anak kita, siswa Sabilah Malang. Kami berharap keikutsertaan orang tua pada kegiatan majelis zikir selanjutnya semakin meningkat. Oleh karena itu, mohon bantuan
dan dukungan kepala sekolah dan MOS di Satuan Pendidikan TK, SD, SMP Islam Sabilah Malang, dan SMA Islam Sabilah Malang Boarding School untuk memotivasi dan menyebarluaskan informasi tentang Majelis Dzikir Bina Qalbu ini kepada wali siswa lain yang saat ini belum bisa bergabung. Semoga amalan Bapak dan Ibu diterima oleh Allah SWT. Dan semoga Majelis Dzikir Bina Qalbu Sabilah ini menjadi majelis silaturahim, menjadi majelis ilmu di samping menjadi majelis dzikir itu sendiri yang mampu mengantarkan keluarga kita menjadi insan yang dipenuhi ketakwaan kepada Allah SWT, kesolehan akhlak putra-putri kita, kesuksesan pendidikan, dan keberkahan bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada yang terhormat Bapak Asisten Direktur 3, yang terhormat Bapak Dr. Haji Muhammad Wartono, MPD. Dan selanjutnya, marilah kita simak bersama-sama sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang terhormat Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal, MPD. Kepada beliau kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi masya Allah, la yasukul khaira illallah. Bismillahi masya Allah, la yusrifus su'a illallah. Bismillahi masya Allah, ma kana min nikmatin faminallah. Bismillahi masya Allah, la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzalas sakinata fi qulubil mu'minin liyasdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ashabul fadilah, para alim ulama, para habaib wa masyaikh, wabil khusus al-mukarram al-habib Hadi Al-Qaf, pembina Majelis Taklim wa Da'wah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang kita hormati, kita muliakan bersama-sama para pimpinan, pendidik dan tenaga kependidikan keluarga besar Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Yang kita hormati, kita muliakan pula para pengurus majelis orang tua siswa dan seluruh orang tua siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang kami atau saya sangat banggakan para ananda, para anak didik atau peserta didik TK, SD, SMP, SMA Islam Sabilillah Malang, dan juga para
pemerhati atau yang ikut bergabung menyaksikan atau ikut bersama-sama kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Alhamdulillah wa syukurillah, pada hari ini atau kali ini kita bisa berjumpa lagi, bisa bertemu lagi atau bermuwajahah dalam satu agenda strategis dan rutin yang diselenggarakan oleh Majelis Orang Tua Siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yaitu Majelis Dzikir Bina Qalbu Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, yang memang diselenggarakan secara rutin 1 bulan 1 kali sebagai bentuk atau salah satu bentuk parenting Islami bagi para orang tua dan siswa Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang dan seluruh masyarakat yang memiliki perhatian serius terhadap pendidikan putra-putrinya masing-masing, yang dikemas dalam bentuk Majelis Dzikir Bina Qalbu ini. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan, kita curahkan kepada junjungan Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan petunjuk kepada kita, yang membawa kita semuanya, umatnya, menjadi dari hamba atau umat yang dalam kedzaliman atau dalam kegelapan menjadi dalam suasana yang terang benderang. Hadirin Majelis Dzikir Bina Qalbu ini tetap kegiatan ini diselenggarakan secara daring atau dalam jaringan. Sebab suasana pandemi Covid ini belum juga tuntas, belum selesai juga. Bahkan akhir-akhir ini muncullah klaster-klaster baru. Karena itulah Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, karena punya prinsip bahwa kita tetap sehat tapi tetap produktif, maka kami tetap bersama Majelis Orang Tua Siswa menyelenggarakan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini walaupun secara dalam jaringan atau daring. Hadirin yang berbahagia, untuk kali ini topik atau tema yang akan diangkat adalah keutamaan pendidikan akidah bagi anak. Saya menilai tema ini sangat baik. Tema ini sangat strategis dan harus kita perhatikan dengan secara saksama. Kita ikuti secara bersama-sama kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu ini. Mengapa demikian? Sebab jelaslah dengan tema ini bahwa akidah, keyakinan itu sangat penting bagi kehidupan beragama para anak-anak kita atau putra-putri kita. Bila mana salah akidahnya, maka salahlah semua kehidupannya, baik kehidupan beragama maupun kehidupan yang lain. Kalau akidahnya sudah salah, begitu akidahnya tersesat, maka kebahagiaan di dunia, lebih-lebih nanti di akhirat itu sangat celaka. Kalau anak-anak kita, putra-putri kita memiliki akidah yang salah, akidah yang tersesat. Makanya kita harus mengutamakan
kita harus memberikan perhatian serius terhadap pendidikan akidah bagi putra-putri kita masing-masing. Dan lembaga pendidikan Islam Sabilillah Malang yang memiliki 4 satuan pendidikan Islam Sabilillah Malang atau SISMA, yang namanya TK Islam Sabilillah Malang Semi Full Day School, SD Islam Sabilillah Malang Full Day School, SMP Islam Sabilillah Malang Full Day School, dan yang keempat adalah SMA Islam Sabilillah Malang Boarding School. Sangat amat menekankan kurikulumnya terhadap pendidikan akidah bagi anak yang betul-betul benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini LPI atau Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang sangat menekankan, sangat hati-hati menekankan, sangat berkualitas juga dalam hal pendidikan akidah bagi putra-putri Bapak Ibu, bagi anak didik kami, agar mereka memiliki akidah yang benar di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita hindarkan anak-anak kita memiliki akidah yang tersesat. Makanya tema Majelis Dzikir kali ini sangat baik, yaitu keutamaan pendidikan akidah bagi anak. Hadirin yang berbahagia, insya Allah akan hadir dalam Majelis Dzikir kita ini adalah Al-Mukarram Al-Habib Hadi Al-Qaf. Beliau ini adalah pembina Majelis Taklim wa Dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Beliau insya Allah akan mengupas tuntas tentang keutamaan pendidikan akidah bagi anak-anak atau putra-putri kita masing-masing. Sehingga saya berharap semua hadirin, semua masyarakat yang bergabung dengan kegiatan Majelis Dzikir ini, terutama para orang tua siswa Sabilillah Malang, hendaknya tekun, cermat, seksama menyimak apa yang akan disampaikan oleh Al-Habib Hadi Al-Qaf yang insya Allah dalam waktu beberapa menit berikutnya. Terakhir, saya tidak lupa menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Habib Hadi Al-Qaf, yang walaupun beliau sibuknya bukan main, tapi beliau pada hari ini hadir bersama kita dalam Majelis Dzikir Bina Qalbu Daring ini untuk memberikan pencerahan kepada kita, memberikan tausiah kepada kita tentang keutamaan pendidikan akidah bagi anak. Sekali lagi, Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Al-Mukarram Al-Habib Hadi Al-Qaf. Kami juga berterima kasih kepada para orang tua, para masyarakat, seluruh pendidik, seluruh siswa atau pendidik yang ikut hadir dalam kegiatan Majelis Dzikir Bina Qalbu kali ini. Terima kasih juga terhadap seluruh panitia, terutama Majelis Orang Tua Siswa yang secara kontinu bersama kami menyelenggarakan Majelis Dzikir seperti kali ini. Juga terima kasih kepada seluruh peserta didik yang ikut dengan tekun kegiatan pada kali ini. Tentunya kami sudah menyiapkan dengan sebaik-baiknya, tetapi pasti ada kelemahan-kelemahannya. Tentu kami tidak lupa menyampaikan mohon maaf yang sebanyak-banyaknya. Insya Allah Majelis Dzikir berikutnya akan kami kembangkan lebih baik lagi, sehingga menjadi majelis dzikir yang betul-betul fungsional sebagai majelis ilmu, majelis silaturahmi, dan juga sekaligus majelis dzikir. Itulah yang dapat kami sampaikan atas nama Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang. Akhirnya, wal afu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
disampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Direktur Lembaga Pendidikan Islam Sabilillah Malang, Bapak Profesor Dr. Haji Ibrahim Bafadal, MBD. Baik hadirin, para pemirsa, para orang tua, dan anak-anakku semuanya dimanapun Anda berada. Sebelum kita memulai satu kajian yang menarik di kesempatan hari ini, tentu kita semuanya, kami mengajak kepada Anda semuanya untuk senantiasa mendekatkan diri kepada Allah, berdoa kepada Allah di masa-masa pandemi seperti ini. Semoga kalian semuanya, para orang tua juga, para pemirsa, senantiasa mendapatkan kesehatan, dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari semua mara bahaya. Amin amin ya rabbal alamin. Dan di tengah-tengah kita telah hadir beliau ad-da'i ilallah, Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf, yang insya Allah akan memberikan pencerahan kepada kita semuanya. Dan kali ini temanya adalah tentang keutamaan pendidikan akidah bagi anak. Seperti apakah keutamaan pendidikan akidah bagi anak-anak generasi kita? Dan mari kita simak bersama-sama tentang keutamaan pendidikan akidah bagi anak yang akan disampaikan oleh ad-da'i ilallah, Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf. Kepada beliau kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah ala ni'amihi wa alaihi allati la tu'addu wa la tuhsa, wa ala minanihi wa atayah allati la tuhaddu wa la tustaqsa, wa ala sawabighi ifdalihi allati la tazalu علينا تترى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له رب السماوات والأرض وما بينهما وما تحت الثرى، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله المبعوث رحمة لكافة الخلائق والورى. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa majid wa azim wa syarrif wa tammim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa azimina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil mustafa wal rasulil mujtaba wa ala alihi wa ashabihi al-ajilla isyrafa. Amma ba'd. Segenap para orang tua siswa TK, SD, SMP, SMA Sabilillah dalam majlis zikir Bina Qalbu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga segenap pimpinan daripada Yayasan Sabilillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beserta segenap para guru, asatid, ustadzat, dan juga segenap siswa-siswa Yayasan Sabilillah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukrulillah, pada kesempatan hari ini kita masih diberi anugerah dan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa meluangkan waktu kita, meringankan langkah kita untuk hadir di majelis yang mulia ini, yaitu dalam rangka majelis zikir ini Bina Qalbu yang dilakukan ini oleh Yayasan Sabilillah Malang. Mudah-mudahan semua yang akan kita lakukan sejak awal sampai akhir nanti insyaallah akan bermanfaat bagi kita semua, bagi diri kita, keluarga kita, putra putri kita, dan segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada. Amin ya rabbal alamin. Tanggung jawab orang tua terhadap putra putrinya sungguh sangat berat sekali. Bahkan sebelum seseorang itu menikah, sebelum seseorang itu memilih calon ibu untuk putra putrinya, itu sudah
ditekankan oleh baginda Rasulullah SAW agar mencarikan ini calon orang tua, calon ibu atau calon ayah ini orang yang benar-benar baik, terutama dalam agama dan akhlaknya sini. Baginda Rasulullah SAW menyatakan, takhayyaru linutafikum fa innal irqa dassas. Takhayyaru, ini pilih benar-benar katanya. Untuk linutafikum, untuk menempatkan sperma kalian, untuk menempatkan air mani kalian. Artinya bila kalian akan mencari calon ibu untuk putra putri kalian, maka pilih benar-benar. Jangan sampai salah pilih tadi itu. Sebab fa'innal irqa dassas. Sebab sifat-sifat genetika, sifat-sifat bawaan dari orang tua ini akan menurun kepada putra putri kita. Memang orang tua ini biasanya memilih berdasarkan 4 kriteria, terutama ayah ini ya, calon suami tadi itu. Biasanya memilih calon istri berdasarkan 4 kriteria, yaitu sebagaimana sabda baginda Rasulullah SAW, tunkahul mar'atu li arba'. Itu biasanya wanita ini dipilih untuk dijadikan calon ibu, untuk dijadikan istri, ini berdasarkan 4 kriteria. Yaitu pertama, limaliha, wa jamaliha, wa hasabiha, walidiniha. Berdasarkan 4 ini. Pertama karena harta kekayaannya. Banyak di antara kita ini memilih seorang wanita ini karena dia itu kaya raya. Meskipun sudah tua, wajahnya jelek, mungkin akhlaknya jelek juga, tapi dipilih karena dia banyak harta kekayaannya. Dan yang kedua, wali jamaliha. Ini juga mungkin lebih banyak lagi, yaitu memilih calon ibu untuk putra putrinya hanya berdasarkan kecantikannya. Nah, ini banyak sekali, bahkan mungkin lebih banyak ya. Dan yang ketiga, wali hasabiha, karena status sosialnya atau mungkin keturunannya, kedudukannya tadi itu, nasabnya dan lain sebagainya. Dan yang terakhir kata Rasulullah, walidiniha, karena agamanya. Ini biasanya 4 tadi dijadikan. Kemudian Rasulullah memberikan nasihat, fadfar bidzatid taribat yadak. Oleh sebab itu, bila kalian akan mencari calon ibu untuk putra putri kalian, maka pilihlah yang agamanya baik. Maka taribat yadak ini ungkapan, berarti kalian akan untung. Untung dunia, untung akhirat. Kalau mendapatkan calon ibu tadi dari orang-orang yang agamanya, akhlaknya baik tadi itu. Memang ini ditujukan kepada laki-laki hadis ini. Tetapi juga berlaku kebalikannya ini. Sebagaimana Rasul mengatakan, idza ja'akum man tardawna dinahu wa khuluqah fazawwijuh. Bila datang melamar putrimu atau saudarimu itu orang yang tardawna dinahu, yang kamu ridho, agamanya bagus, wa khuluqah, akhlaknya baik, maka fazawwijuh, terimalah, kawinkanlah mereka ini dengan putri kita atau saudari-saudari kita tadi itu. Illam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun azim. Bila tidak kalian lakukan, ada orang tadi datang melamar putri kita atau adik-adik kita perempuan ini, karena dia itu mungkin itu status sosial rendah, atau mungkin wajahnya kurang menarik, atau mungkin pekerjaannya belum mantap, belum mapan tadi itu, dan lain sebagainya, kita tolak. Maka kata Rasulullah, illam taf'alu, bila tidak kalian lakukan, kalian tolak tadi itu, takun fitnatun fil ardi wa fasadun azim, akan mendatangkan fitnah di muka bumi dan kerusakan yang besar sekali. Jadi yang ditekankan adalah agama tadi itu, agama dan akhlak. Nah, ini pertama tadi itu. Jadi sebelum kita menikah itu sudah dimintai pertanggungjawaban nanti. Harus kita pilih benar-benar calon istri yang baik. Begitu juga para wanita, cari calon suami yang baik, agamanya tadi itu. Kemudian setelah terjadi pernikahan tadi itu, maka usahakan. Ini tanggung jawab kita kepada putra-putri kita ya. Ini mulai dari awal tadi itu. Usahakan makanan yang kita masukkan ke mulut kita, makanan yang kita berikan kepada istri kita, ini makanan yang halal dan thayyiban.
Sehingga bila terjadi nanti kehamilan, maka kehamilan tersebut terjadi dari makanan yang halal tadi itu. Terus nanti usahakan ketika istri kita mengandung hamil tadi itu, usahakan tadi melakukan hal yang baik. Banyak mengaji Al-Quran, banyak zikrullah. Kalau bisa agak dikeraskan, terlebih-lebih bila kandungan sudah berusia di atas 4 bulan. Sebab ini sudah ada roh, di atas 4 bulan ini sudah ada roh, ada nyawa ini. Mendengar tadi itu. Jadi agak dikeras supaya dari kecil anak-anak kita sudah terbiasa mendengarkan bacaan Al-Quran, terbiasa mendengarkan zikrullah, sehingga ketika nanti terlahir nanti insya Allah tadi sudah biasa mendengarkan tadi itu, mudah untuk diajari mengaji Al-Quran, untuk menghafalkan Al-Quran, untuk zikrullah, untuk ibadat, mudah nanti. Sebab tadi sudah dijaga mulai dari makanannya, kemudian diperbanyak baca Al-Quran, zikir dan lain sebagainya. Sehingga ketika terlahir anak tadi, insya Allah sudah terbiasa dengan yang baik-baik tadi itu. Kemudian nanti diantara rentetan tugas kewajiban kita kepada anak, yaitu diantaranya tadi itu ada akikah, ada nanti khitan dan lain sebagainya nanti sampai nanti melakukan pendidikan. Nah, pendidikan ini harus sejak awal tadi itu. Sebab ditanamkan ini sejak dini sekali. Sebagaimana Rasulullah mengatakan tadi itu bahwa belajar ilmu ini utlubul ilma minal mahdi ilal lahad. Jadi tuntutlah ilmu sejak kalian dalam buayan masih bayi sampai masuk liang lahat. Tapi apakah bayi bisa diajari tadi itu? Tentu tidak bisa tadi itu. Nah, ini apa maksudnya? Ini ditujukan kepada orang tua. Kita sebagai orang tua mulai tadi sejak terlahir tadi itu sudah dilatih tadi itu. Ketika kita menyusukan kalau ibunya tadi atau apa itu dengan bismillah, baca bismillah semua diajari tadi itu semua. Sehingga nanti kalau bisa berbicara awal kalimat yang pertama diucapkan yaitu umpamanya kalimat Allah atau alhamdulillah, ini sudah terbiasa tadi itu. Nah, ini pendidikan sejak awal sekali. Ini tanggung jawab berat daripada orang tua tadi itu. Kemudian memasukkan tempat-tempat pendidikan yang terbaik. Nah, tempat-tempat pendidikan ini juga jangan sembarangan. Sebab kadang-kadang meskipun labelnya Islam, tempat atau pesantren atau madrasah diniyah, tetapi kadang-kadang ini yang diajarkan tentu berbeda dengan apa yang diajarkan oleh as-salafuna sholihun. Akan bertentangan dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah dan para as-salafuna sholihun. Ini sangat berbahaya nanti. Jadi tugas kewajiban orang tua ini adalah menjaga diri kita sendiri, keluarga dan anak-anak kita itu. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang tua yang beriman ya, qu anfusakum, jagalah diri kalian. Dan juga jagalah keluarga kalian, anak istri kalian dari api neraka. Tidak mungkin orang tua ini ayah atau ibu masuk ke dalam surga, anak-anaknya di neraka, tidak bisa sini. Sebab apa? Sebab anak ini akan menuntut kepada orang tuanya nanti. Sebagaimana di dalam ayat yang lain itu disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Wahai segenap orang yang beriman, inna min litab'id, sebagian dari istri-istri kalian dan sebagian dari putra-putri kalian aduan lakum, akan menjadi musuh kalian. Fahdharuhum, maka hati-hatilah bila kalian salah mendidik anak dan istri kita ini dengan cara yang keliru, tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di dunia mereka jadi musuh. Terlebih-lebih nanti di akhirat. Kalau di akhirat baginda Rasulullah mengatakan awwalu ma yata'allaqu birrajul yaumal qiyamah ahluhu wa waladuh. Kelak pada hari kiamat yang pertama kali yata'allaq, gandoli kita, pergelantungan kepada kita, yang pertama kali menuntut kita sebelum orang banyak menuntut kita, yang pertama kali adalah istri kita. Istri mengatakan, ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana tatkala di dunia menjadi suami saya, tidak mendidik saya dengan pendidikan agama, tidak menyuruh saya salat, tidak menyuruh saya ngaji, membiarkan saya keluar rumah terbuka sebagian aurat, memberi makan saya dan putra putri saya dengan uang haram.
Maka hukumlah ya Rabb orang yang zalim ini dengan seberat-beratnya. Begitu juga anak-anak kita akan menuntut, ya Rabb, ini orang yang zalim, yang mana ketika di dunia menjadi ayah kami, tidak mendidik kami dengan pendidikan agama, tidak mengajarkan kami dengan akhlakul karimah, tidak menyekolahkan kami sekolah-sekolah agama, sehingga kami tumbuh kembang tidak mengerti agama, tidak bisa melaksanakan sholat dengan benar, tidak bisa mengaji Al-Quran dengan baik, tidak mengerti mana yang halal, mana yang haram, tidak bisa membedakan mana yang baik, mana yang jelek, sehingga kami terjerumus melakukan perbuatan-perbuatan dosa, maksiat, perjudian, perzinahan, narkoba, dan lain sebagainya. Bahkan dia telah memberi makan kami, ya Rabb, dengan uang haram. Maka kami mohon keadilan-Mu, ya Rabb. Hukumlah orang yang zalim ini lipat 2 kali daripada yang kamu berikan kepada kami. Ini anak-anak kita pun demikian tadi itu. Jadi tanggung jawab kita kepada putra-putri kita sangat berat sekali. Itu usahakan kita ini memasukkan putra-putri kita ini di dalam tempat-tempat pendidikan yang terbaik. Kita tanya, jangan sembrono, tanyakan kepada orang-orang yang mengerti tentang hal ini. Jadi tidak semua yayasan perguruan agama ini yang boleh kita masuk ke dalamnya tadi itu. Harus kita selektif tadi itu. Bisa menyeleksi benar-benar mana yang boleh kita masukkan putra-putri kita atau tidak. Jadi ini tanggung jawab berat. Jangan sampai kita salah dalam memasukkan anak-anak ke tempat pendidikan. Tapi nanti justru setelah besar, setelah berilmu, justru nanti akan berbeda dengan kita orang tuanya. Ini akan merugikan ayah. Dan orang tua yang pertama kali kelak akan dituntut oleh anak-anak tersebut. Dan pendidikan yang diajarkan tadi itu terutama akidah tadi itu. Apa akidah ini? Akidah ini adalah keyakinan, ilmu membahas tentang keimanan tadi itu. Sebab Islam itu, agama itu terdiri dari 3. Sebagaimana dalam hadis Jibril itu, yaitu tentang pertama al-Islam, yang kedua al-iman, dan yang ketiga al-ihsan. Ini 3 ini katakan oleh Rasulullah, ini agama. Yaitu Jibril atakum yu'allimukum dinakum. Itu yang tadi itu datang itu adalah Jibril yang atakum yu'allimukum, mengajari kalian dinakum, agama kalian. Dari agama ini terdiri dari Islam, iman, dan ihsan. Adapun dari Islam ini semua bentuk lahiriah secara zahir saja. Yaitu pertama rukun Islam yang 5, yaitu mengucapkan 2 kalimat syahadat. Yang kedua melakukan sholat 5 waktu, 3 zakat, puasa, dan haji. Ini semuanya secara zahir kelihatan tadi itu. Adapun rukun-rukun iman itu berkaitan dengan batin kita, dengan hati kita. Yaitu semuanya beriman kepada 6 rukun iman, kepada Allah, wa billahi wa li kitabi wa rusuli wa kitabi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir wa bil qadar khairi wa syarri. 6 tadi itu. Kemudian setelah itu ihsan. Ihsan ini ditekankan bagaimana muamalah kita kepada Allah dalam ibadat, bagaimana tata cara adab kita kepada Allah dalam ibadat tadi itu. Dari al-Islam tadi itu jadi muncul kemudian ilmu-ilmu fikih yang membahas tentang fikih tadi, tentang rukun-rukun Islam yang 5 tadi itu. Adapun dari rukun-rukun iman nanti ada ilmu tauhid, ilmu akidah ini muncul dari keimanan. Jadi ilmu akidah ini berkaitan dengan keyakinan kita, dengan ilmu tauhid tadi itu. Dan sedangkan nanti dengan ihsan muncul ilmu tasawuf. Itu. Nah, ini yang kita bahas tentang akidah sini. Jadi akidah adalah keyakinan, ilmu-ilmu tauhid yang membahas tentang keyakinan kita kepada 6 tadi itu. Kepada Allah, kepada malaikatnya, rasulnya, kemudian kitab Allah, dan juga kepada hari kiamat dan takdir. 6 ini. Jadi ini rukun-rukun iman yang berkaitan dengan akidah kita. Nah, ini betul-betul ini sangat menentukan sekali. Sebab kalau masalah khilafiyah, furu'iyah dalam masalah fikih, masalah itu masih nggak apa-apa, masih antara mazhab 4 saja, mazhab Ahlus Sunnah ini ada banyak sekali perbedaan masail khilafiyah, furu'iyah, nggak apa-apa ini. Tetapi kalau dalam akidah ini itu sangat menentukan sekali. Kadang-kadang bisa keluar daripada Islam kalau akidahnya berbeda tadi itu. Jadi ini sangat penting sekali dan harus betul-betul kita
didik baik diri kita maupun anak-anak kita dengan akidah yang baik sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ada di sana hadis yang masyhur, tapi banyak mengatakan ini dhaif, masyhur sekali di sana, yaitu tentang iftiraqul ummah, perpecahan daripada umat ini. Itu panjang ya, macam-macam ini, banyak sekali. Tetapi di sini ada yang mengatakan hadisnya lemah di sini ya, yaitu Rasulullah mengatakan iftaraqatil yahud ala 71 firqah. Itu menggunakan bentuk fi'il madhi. Iftaraqat dalam riwayat lain tafarraqat ya. Kaum Yahudi telah terpecah, fi'il madhi, telah terpecah menjadi 71 firqah, kelompok sini. Ya. Waftaraqatin nasara ala 72 firqah. Sedangkan orang-orang Nasara telah terpecah menjadi 72 firqah. Wasataftariqu ummati, menggunakan bentuk fi'il mudhari' lil mustaqbal ya. Dan umatku kata Rasul akan terpecah ala 73 firqah, atas 73 firqah. Kulluha finnar. Ini kata-kata yang terakhir ini ada perbedaan pendapat sini ya. Kulluha finnar illa firqatan wahidatan. Semua ya, yang 72 ini itu neraka kecuali satu yang selamat. Sehingga disamakan ini adalah al-firqah an-najiyah. Meskipun ini ada perbedaan khilaf ya daripada ahli hadis ini ya, tetapi di sini masyhur, hadisnya sangat masyhur dan banyak yang meriwayatkan ini ya. Kemudian berdasarkan hadis lain lagi, yaitu hadis diriwayatkan, hadis sahih ini diriwayatkan oleh At-Tirmidzi juga ada yang diriwayatkan, ada Al-Hakim juga dan lain sebagainya. Panjang ini ketika Rasulullah SAW sebelum wafat, beliau mengatakan, yaitu dalam hadis panjang itu, wa'adhana Rasulullah SAW mau'idatan wajilat bil qulub wa tarafat, panjang dia. Di antaranya kemudian para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ka'annaha mau'idatu muwaddi', seolah-olah ini mau'idah, ini wajangan ini seolah-olah Anda akan berpamitan di sini. Memang betul itu pada saat-saat terakhir daripada kehidupan Rasulullah SAW, sehingga para sahabat ketakutan, nangis. Kemudian fausina, berikan wasiat pesan kepada kami ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah memberikan wasiat dua, yaitu usikum bitaqwallah was-sam'i wa ta'ah. Saya berpesan kepada kalian dua hal, yaitu agar kalian takwa kepada Allah dan was-sam'i wa ta'ah, agar taat patuh kepada penguasa sana. Ya. Fa innahu man ya'ish minkum, dan ketahuilah di antara kalian nanti akan hidup di kemudian hari fasayara ikhtilafan katsira. Pasti ini fasa, ini artinya fasa akan baca. Fasayara ikhtilafan katsira, pasti akan menyaksikan ikhtilafan, perbedaan-perbedaan faham yang macam-macam tadi itu. Pasti kata Rasulullah ini. Sebab tadi akan menjadi 73 tadi itu. Maka fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Maka bila kalian nanti menyaksikan banyak sekali perbedaan-perbedaan pendapat ini, khilafiyah dan masalah macam-macam, hendaklah kalian berpegang teguh dengan sunnatku dan sunnah para khulafa ar-rasyidun min ba'di. Dan lainnya tadi ya. Juga ada hadis lain lagi, yaitu yang hadis tingkatan hasan sini ya. Yaitu Rasul mengatakan apa? Ummati la tajtami'u ala dhalalah. Umatku tidak mungkin akan berkumpul bersatu padu di dalam kesesatan. Jadi umatku katanya. Maka fa idza ikhtalaftum, bila kalian nanti suatu saat, suatu zaman, suatu masa ada berbeda pendapat dalam riwayat lain, fa idza ra'aitumul ikhtilaf, bila kalian menyaksikan banyak sekali perbedaan-perbedaan paham tadi itu, jangan khawatir kata, fa'alaikum bisawadil a'dham. Kalian ikutilah kelompok mayoritas. Sebab tadi Rasul dijamin oleh Allah tadi itu kata Rasulullah bahwa umatku tidak mungkin akan bersatu padu dalam kesesatan. Sebagaimana dalam hadis lain Rasul pernah menggambar di tanah itu, ada riwayat dengan tanahnya ada dengan tongkat garis besar gini. Kemudian Rasul mengatakan sini bahwa ini siratullah al-mustaqim, jalan Allah yang lurus besar gini. Sedangkan di sampingnya ini ada jalan-jalan juga. Nah, ini jalan diikuti tadi itu. Kemudian Rasulullah membaca
ayat Al-Quran, wa anna hadza sirati mustaqiman fattabi'uh. Sesungguhnya ini, sambil nunjuk jalan tadi yang hadis yang besar, wa anna hadza sirati. Allah mengatakan dalam Al-Quran, sesungguhnya ini adalah jalanku mustaqiman, yang lurus. Fattabi'uh. Ikutilah jalanku yang lurus ini. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian ikut jalan yang ada banyak sampai kanan kiri tadi itu. Fatafarraqu bikum an sabilih. Kalian nanti akan terpecah belah daripada jalan Allah yang lurus tadi itu. Siratul mustaqim yang kita setiap hari berdoa minimal 17 kali. Ihdinas siratal mustaqim. Nah, itu jalan Allah yang lurus tadi itu. Sedangkan di samping kanan kiri penuh sekali subul tadi itu. Wala tattabi'us subula. Jangan kalian ikut jalan-jalan yang banyak ini. Fatafarraqu ay fatatafarraqu. Kalau kalian ikut, kalian akan tercerai-berai dari jalan Allah yang lurus. Masing-masing jalan yang kecil-kecil yang ada di samping ini, kata Rasulullah, setiap ujung ada setan-setan yang mengajak kita dengan imbalan macam-macam, dengan harta kekayaan, kedudukan, dan lain sebagainya. Jadi jangan sudah, ikutlah jalan Allah yang lurus tadi itu. Berdasarkan beberapa hadis ini tadi itu, maka Syekh Abdul Qadir Al-Jilani dalam kitab beliau Al-Ghunyah, beliau menyatakan mengapa kelompok kita ini disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah. Sebab itu tadi kita mengikut sunnah Rasulullah SAW dalam beberapa hadis tersebut, dan ikut sunnah para sahabat Rasulullah, terutama dalam masa kepemimpinan Al-Khulafa Rasyidun tadi itu. Nah ini dinamakan tadi itu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Jadi ini akidah Ahlus Sunnah ini insyaallah itu Al-Firqah An-Najiyah. Ini kita lihat di kitab Al-Ghunyah disebut panjang lebar tentang hal ini ya, perbedaan tadi itu. Jadi Al-Firqah An-Najiyah, kelompok yang selamat. Dari 73 tadi hanya satu tadi itu. Nah, satu ini disebut Al-Firqah An-Najiyah. Oleh sebab itu kita ini harus mengetahui tentang Al-Firqah An-Najiyah, dan tadi itu memasukkan anak-anak kita ke tempat-tempat pendidikan yang benar-benar mengajarkan tentang Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ini bukan kelompok ormas atau apa, parpol, bukan. Ini memang dianjurkan oleh agama tadi itu untuk ikut kelompok mayoritas tadi itu. Kelompok mulai dari zaman Rasulullah, sahabat, tabi'in sampai sekarang ini, alhamdulillah kelompok mayoritas adalah kelompok Ahlus Sunnah wal Jamaah, mazhab 4 tadi itu. Mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali. Ya, jadi ini kita usahakan tadi itu. Jadi 4 mazhab ini semuanya benar, Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan alhamdulillah kita di Indonesia mayoritas adalah mazhab Syafi'i. Tapi mungkin di daerah lain ya, mazhab lain nggak ada, semuanya benar ini. Tetapi jangan ikut tadi mazhab-mazhab sempalan tadi itu, macam-macam. Ini bahaya. Kita akan dituntut oleh keluarga kita, oleh anak-anak kita tadi itu. Jangan sampai kita salah dalam menentukan, memilih tempat tadi itu yang mengajarkan. Ini akidah tadi. Sebab akidah ini keyakinan. Beda kalau tadi itu fikih, itu kadang-kadang memang ada perbedaan-perbedaan, nggak apa-apa tadi itu. Khilafiyah dalam furu'iyah, masalah-masalah kecil. Ini nggak apa-apa, beda masing-masing. Boleh, seperti umpamanya membaca surat Fatihah umpamanya. Surat Fatihah itu dalam setiap rakaat wajib kita baca surat Fatihah. Tapi Imam Hanafi mengatakan tidak wajib itu. Imam Hanafi mengatakan tidak wajib baca Fatihah. Cukup faqra'u ma tayassara minal Qur'an. Tapi mazhab Maliki, Syafi'i, dan Hambali mewajibkan tadi itu. Dan juga tentang perbedaan baca basmalah apa itu. Kalau kita mazhab Syafi'i ya, harus kita konsis dalam nggak ada mazhab Syafi'i ini. Jadi kita harus pakai basmalah juga tadi itu. Jadi juga macam-macam ini perbedaan khilafiyah. Insya Allah mazhab Hanafi yang tanpa Fatihah pun benar tadi itu. Tapi kita nggak boleh ikut sana. Kalau kita mazhab Syafi'i harus terus di atas mazhab Syafi'i. Kecuali dalam kondisi tertentu. Kondisi darurat boleh kita bisa pindah saat itu, sebentar nanti balik lagi boleh. Umpamanya seperti waktu kita tawaf dan lain sebagainya itu. Jadi dalam keadaan tertentu boleh kita pindah. Tapi secara keseluruhan semua ulama mazhab 4 ini mengatakan kita tidak boleh berpindah-pindah mazhab tadi itu. Talfiq namanya itu. Tidak boleh, haram ini. Berarti tidak ikut agama tapi ikut
hawa nafsu, keinginan saya suka ini, ikut mazhab ini. Nanti yang ini saya ikut mazhab Hanafi, itu mazhab Maliki, Syafi'i. Tidak boleh itu. Talfik namanya itu, tidak boleh. Jadi kita tadi itu sebagai orang tua itu betul-betul tanggung jawab kita sangat-sangat berat sekali terhadap keluarga kita, putra-putri kita, istri kita tadi itu, dan orang yang di bawah pimpinan kita tadi itu. Nah, ini tanggung jawab berat. Kita akan dituntut kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi melakukan pendidikan agama ya memang tidak cukup waktu kita jelaskan pada sesi ini ya, tetapi itu kita sekedar sini memberitahukan, mengingatkan jangan sampai kita keliru dalam tadi itu mendidik putra-putri kita atau memasukkan putra-putri kita ke tempat-tempat pendidikan yang tidak benar, ke tempat-tempat pendidikan yang tadi itu yang nanti akidahnya berbeda, sehingga nanti kita yang akan dituntut oleh putra-putri kita tadi itu. Sebab akidah yang diajarkan oleh Rasulullah yaitu sesuai dengan apa yang diajarkan para sahabat dan diajarkan kepada as-salafun as-salihin. Jadi 4 mazhab ini adalah termasuk khairul qurun. Rasulullah mengatakan khairul quruni qarni, tsummal ladzina yalunahum, tsummal ladzina yalunahum. Jadi ini mazhab salaf, itu artinya 3 abad pertama tadi itu. Jadi abad pada abad Rasulullah, abad sahabat dan tabi'in. Kemudian tadi itu. Jadi abad Rasul dan sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'in. Sedangkan 4 mazhab ini pada abad kedua Hijriah. Jadi termasuk ulama salaf ini. Sedangkan yang belakangan ini bukan salaf tadi itu. Jadi kalau kita ikut aslafuna, para salaf salihun, berarti ikut tadi itu generasi abad pertama, kedua, dan ketiga. Ini namanya ulama salaf. Sedangkan kalau sekarang bermunculan macam-macam akidah dan itu jangan kita toleh saudara. Kita ikut siratullah al-mustaqim tadi itu. Sebab masing-masing tadi itu setiap ujung jalan yang banyak tadi itu masing-masing ada setan-setan kata Rasulullah yang mengajak kita dengan imbalan macam-macam, dengan kedudukan, harta kekayaan dan lain sebagainya. Jadi kita tanggung jawab kepada putra-putri kita. Dan alhamdulillah kita di Yayasan Sabila ini adalah yayasan yang berdasarkan mazhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dalam fikih kita mazhab Syafi'i dan dalam akidah kita mazhab Asy'ari, Abul Hasan Asy'ari. Nah, saya tambahkan sedikit mengenai mazhab Asy'ari tadi itu. Jadi Abul Hasan Asy'ari yang hidup di abad ke-3 Hijriah, ini dulunya fahamnya Mu'tazilah. Bahkan dia oleh mertuanya ketua Mu'tazilah itu, dicalonkan akan jadi penggantinya. Tapi dia dapat hidayat kemudian, yaitu kemudian dia selalu berdebat dengan mertuanya tadi itu. Sampai kemudian dia keluar daripada Mu'tazilah tadi itu. Dan kemudian yaitu tadi mempelajari tadi tentang Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga yang mempopulerkan kata-kata istilah Ahlussunnah wal Jamaah yaitu Abul Hasan Asy'ari tadi itu. Dan ada satu lagi yaitu Abu Mansur Al-Maturidi. Ini yang mempopulerkan kalimat Ahlussunnah wal Jamaah, sehingga dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dalam kitab beliau itu Al-Ghunyah, bahwa yaitu mulai terkenalnya kata-kata Ahlussunnah wal Jamaah itu setelah abad ketiga itu. Setelah abad ketiga Hijriah, yaitu bila disebutkan pada abad keempat, kelima sampai sekarang, bila dikatakan Ahlussunnah pasti amat dari 4 mazhab ini tadi itu. Dalam fikih ya. Sedangkan dalam akidah itu mazhab itu salah satu dari Asy'ari atau Al-Maturidi. Nah, ini itu betul-betul. Jadi jangan sampai kita keluar daripada akidah as-salafun as-salihun tadi itu. Sebab kalau kita nyimpang nanti kita rugi nanti. Dan bila nanti kita anak-anak kita nanti akan menuntut kita. Sehingga tanggung jawab kita benar-benar ini berat sekali. Meskipun ketika kita nikah itu sangat mudah, ringan di lidah kita, tetapi tanggung jawab kita itu dibaliknya sangat berat. Sehingga dikatakan bahwa pernikahan ini adalah mitsaqan ghalidha, perikatan yang sangat kokoh tadi itu. Tanggung jawabnya berat sekali tadi itu. Jadi nikah memang ucap qabil tuh nikah sudah selesai, tapi di balik itu di belakangnya adalah tanggung jawab yang sangat-sangat berat sekali. Yang bila kita salah dalam mendidik putra-putri kita tadi itu, nanti urusannya di dunia akan jadi musuh kita, apalagi nanti di akhirat akan benar-benar akan
menuntut kita sebelum banyak orang lain menuntut kita, maka keluarga kita, istri dan anak-anak kita yang akan menuntut kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagaimana tadi saya katakan, tidak mungkin orang tua itu akan masuk ke dalam surga, ayah atau ibu, bila anak-anaknya di neraka. Sebagaimana dalam suatu hadis yang panjang dikatakan, ketika sepasang suami istri akan masuk ke dalam surga, kemudian ada yang berseru kepada Allah, "Ya Rabb, tunggu dulu, jangan dimasukkan mereka ini." Allah Maha tahu, tapi ini suatu proses ya. Yaitu, "Siapa kamu?" "Saya putra mereka ya Rabb." Kemudian nggak jadi masuk ke dalam surga, keluar lagi sana. "Apakah benar ini putra kamu?" "Iya ya Rabb, betul." Sana nggak bisa bohong kita ya. Nah, kemudian itu, "Apa tuntutan kamu?" "Ya Rabb, mereka ini rajin ke masjid, rajin ini, tapi membiarkan kami, tidak mengajak kami, tidak menyekolahkan kami di sekolah-sekolah agama, tidak mengajak kami ke masjid, tidak menyuruh kami belajar ngaji Al-Quran, sehingga tadi itu tidak mengajar pendidikan yang baik, sehingga kami terjerumus kepada perbuatan dosa maksiat, sehingga Engkau ya Allah memasukkan saya ke dalam api neraka ini. Ini semua adalah gara-gara mereka ya Rabb. Maka saya menuntut agar mereka ini juga diberikan lipat dua kali daripada yang kamu berikan kepada saya tadi itu." Nah, ini nggak bisa membantah lagi kedua orang tua tadi itu, yang seharusnya masuk ke neraka, ibadatnya banyak, ini banyak, tapi karena tadi menyebabkan putra putrinya masuk neraka, maka orang tua tadi pun nggak jadi masuk surga, dimasukkan ke dalam neraka tadi itu. Sebab tanggung jawabnya berat sekali tadi itu. Jadi jangan sampai kita salah dalam menyekolahkan anak-anak kita, memasukkan anak kita ke dalam tempat pendidikan yang tidak benar, terutama dalam masalah akidah ini. Kalau perbedaan tadi itu masalah khilafiyah, furu'iyah, itu nggak apa-apa, boleh-boleh saja. Tetapi dalam perbedaan akidah ini sangat fatal sekali, akan menentukan ini orang ini benar di atas jalur Islam atau keluar tadi itu Siratullah al-Mustaqim, atau yang jalan yang banyak yang ada di kiri kanan tadi itu ya. Jadi mudah-mudahan kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah benar-benar memberikan bimbingan, inayah, hidayah dan taufik kepada diri kita, kepada putra-putri kita dan segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada, sehingga kita semua insya Allah tanpa kecuali berada dalam jalur yang benar, di dalam trek yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan dan dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, sehingga kita semua akan menyenangkan baginda Rasulullah dan akan semua masuk ke dalam surga Allah. Sebab Rasulullah tidak mau satupun dari umat beliau ini masuk ke dalam neraka. Jadi kita kalau berjalan di atas jalan yang benar, insya Allah akan menjadikan baginda Rasulullah senang kepada kita. Sebab ketika Rasulullah SAW ini menerima ayat tadi itu, bahwa di sini Rasulullah akan diberikan segala permintaannya, dikabulkan ini, maka Rasul minta, ya. Jadi wala saufa yu'tika rabbuka fatarda. Allah benar-benar akan memberikan apa yang keinginan ya Rasulullah sampai kamu ridho, sampai puas tadi itu. Nah, kemudian Rasulullah langsung doa, "Ya Rabb, idzan la arda wa wahidun min ummati fnar." Jika demikian ya Allah, saya enggak senang, enggak ridho bila ada satu saja dari umatku masuk ke dalam neraka. Jadi Rasulullah itu tidak mau ada satu pun di antara kita ini masuk neraka. Jadi kalau ada orang yang tidak baik, jangan langsung kita vonis ini kafir. Jangan. Kita perbaiki. Kita ikut apa yang diajarkan Rasul. Nyenangkan Rasulullah. Usahakan agar orang-orang yang tidak baik tadi itu kita ajak untuk menyenangkan baginda Rasulullah SAW tadi itu. Sebab Rasulullah tidak ridho, tidak senang satu pun di antara umat beliau ini yang masuk ke dalam api neraka. Jadi mudah-mudahan kita semua insya Allah bersama keluarga kita, anak-anak kita, cucu-cucu kita, keluarga dan orang-orang kita cintai, dan segenap kaum muslimin dimanapun mereka berada, insya Allah semuanya akan mendapatkan kehidupan yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat, sukses di dunia juga sukses di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Hadza ma aqulu lakum wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Para pemirsa, para orang tua dan anak-anakku semuanya, subhanallah, penjelasan yang panjang begitu indah dan penjelasan yang begitu penting untuk kita ketahui bersama-sama berkaitan dengan bagaimana cara memilih tempat pendidikan bagi anak, terkait juga dengan bagaimana orang tua dalam
mendidik anak-anaknya ketika mereka melahirkan atau mengandung, apa yang harus dilakukan sebagai orang tua kepada anak-anaknya dalam rangka mencetak anak-anak yang betul-betul punya pengetahuan agama dan pengalaman beragama yang baik, sehingga menjadi anak-anak yang akan memberikan manfaat kepada kedua orang tuanya. Baik para pemirsa, para orang tua dan anak-anakku semuanya yang berbahagia, kali ini kita akan bersama-sama bertanya jawab ya dengan Adaillallah Al-Habib Hadi bin Ali Al-Kaf. Pertanyaannya sudah masuk, Habib. Ya. Bahwa tadi itu disebutkan ada 73 golongan yang akan terpecah pada golongan umat Nabi Muhammad SAW. Cuman satu, yaitu yang selamat, Al-Firqah An-Najiyah. Yang disebutkan di situ adalah Ahli Sunnah wal Jamaah. Nah, kira-kira perlu kita ketahui bersama, disampaikan kepada para pemirsa, para orang tua, berkaitan dengan ciri-ciri apa ya tentang Ahli Sunnah wal Jamaah itu. Ya, saya kira bisa dijelaskan Habib. Alhamdulillah. Jadi ciri-ciri daripada Ahlus Sunnah itu sebagaimana di kitab-kitab para rujukan kita ya, kitab As-Salafuna As-Salihun, itu berada di tengah-tengah, tidak ke kanan terlalu, tidak terlalu ke kiri, jadi di tengah-tengah. Yaitu sebagaimana istilahnya itu, bahwa dari binatang ternak itu keluar labanan khalisan. Jadi di antara yang lagi itu min baini farthin wa damin. Jadi keluar dari susu tadi itu min baini damin, damin farthin, min farthin wa damin, dari antara kotoran. Jadi sapi atau apa itu ternak itu ada mengeluarkan kotoran, ada darah, tapi mengeluarkan labanan khalisan sa'igan lid-din, susu yang murni, yang enak kalau diminum itu. Padahal keluarnya campur di dalam perut ini antara kotoran dan darah tadi itu. Tapi bisa mengeluarkan labanan khalisan, susu yang murni tadi itu ya, yang sa'igan lisyarib, ini untuk enak diminum tadi itu. Nah, ini istilahnya demikian. Jadi ada faham macam-macam tadi itu keluar dari tengah-tengah tadi. Seperti umpamanya faham Mu'tazilah. Faham Mu'tazilah itu mengatakan bahwa takdir ini yang kita lakukan sehari tidak ada ini. Jadi bahwa kita sendiri yang menciptakan takdir kita, amal kita. Jadi bahwa Allah tidak menakdirkan, tidak tahu apa yang akan kita kerjakan nanti, nggak tahu. Itu kita sendiri, terserah tadi itu. Nah, itu memang masing-masing orang ini ya mempunyai keinginan atau kelakuan ini tanpa ada takdir daripada Allah. Ini sangat keliru sekali. Yaitu. Sedangkan Jabariyah tadi itu kebalikannya. Mereka ini menyerah kepada takdir tadi itu. Jadi umpama alasan diantaranya tadi itu, alasannya ini kan kita semua diciptakan Allah, semua tingkah laku kita, sepak terjang kita Allah menciptakan. Maka bila kita tidak sholat, berarti kan Allah yang menakdirkan kita tidak sholat ini. Andai kata Allah menakdirkan kita sholat, pasti kita sholat ya. Jadi Allah yang menakdirkan tadi kita tidak sholat, ini Allah yang menakdirkan. Jadi tanpa ada usaha di sini. Ini tidak boleh. Jadi takdir ini tidak bisa digunakan untuk alasan-alasan demikian. Takdir ini digunakan untuk umpamanya kita dapat musibah, bencana, entah itu penyakit atau kematian atau apa keluarga yang kita cintai. Sudah kita sabar, takdir ini, takdir daripada Allah. Memang takdir itu. Tapi kalau takdir tadi itu, andai kata Allah menakdirkan saya jadi orang soleh, pasti jadi soleh. Ini tidak bisa. Justru ini dosanya sangat besar sekali. Sedangkan Ahlus Sunnah di tengah-tengah tadi itu. Jadi semua takdir daripada Allah. Sebab ketika dalam hadis sahih riwayat Bukhari, Muslim dan lain-lainnya itu yang sering kita dengar mungkin tentang proses kejadian manusia dalam kandungan ibu tadi itu inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yauman nutfah. Sesungguhnya masing-masing di antara kalian ini yaitu akan dijadikan oleh Allah itu dalam kandungan prosesnya ini itu melalui 3 tahapan. Yaitu pertama arba'ina yauman nutfah. 40 hari tahap nutfah, tahap sperma. Tsumma yakunu 'alaqatan mithla dzalik. Kemudian memasuki tahap kedua yaitu tahap alaqah. Alaqah darah yang lengket itu pun mithla dzalik 40 hari juga. Tsumma yakunu mudghatan mithla dzalik.
kemudian masuki tahap ketiga itu mudghah, sudah sekumpal daging ini. Mithla dzalik. Jadi sini. Nah, setelah 3 kali 40 hari, 120 hari genap, maka tsumma yursalu ilaihil malak. Diutus malaikat, Allah mengutus malaikat al-muwakkal birrahim, tugas dari itu. Fayanfukhu fihi ruh. Malaikat tadi kemudian meniupkan ruh, nyawa kehidupan tadi itu baru ada. Itu jabang bayi ini ya, kandungan janin tadi itu setelah genap 120 hari baru ada roh tadi itu. Setelah malaikat fayu'maru, malaikat tadi diperintahkan untuk mencatat fayu'maru bi arba'i kalimat, diperintahkan oleh Allah untuk mencatatkan bagi bayi tadi itu 4 hal. Bikat birizkihi wa ajalihi wa amalih wa syaqiyun am sa'id. Jadi tadi sudah 4 ini sudah ditetapkan tadi itu. Bahkan sebelum ini di Lauhul Mahfuz sudah ada itu. Jadi 4 ini tadi itu bikat birizkihi, untuk mencatatkan rizki bagi janin dalam kandungan tadi itu. Wa ajalih, ajalnya, batas umurnya berapa tahun, berapa sampai detik dan nafasnya sudah ditentukan. La yastakhiruna sa'atan wala yastaqdimun. Kemudian wa amalih, amalnya juga sudah ditentukan. Amalnya ini sepak terjangnya selama hidup sudah ditentukan Allah. Dan yang terakhir wa syaqiyun am sa'id. Apakah orang ini syaqi, orang celaka, orang ahli neraka, atau orang sa'id, orang beruntung, orang ahli surga. Jadi 4 ini sudah ditetapkan tadi itu. Yang Allah menetapkan. Jadi amal kita pun Allah yang menetapkan. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menciptakan kalian dan Allah juga menciptakan apa yang kalian kerjakan, lakukan. Ini ciptaan Allah semua. Tapi Allah ini tidak senang dengan kekafiran, tidak senang dengan ibadah tadi. Jadi memang Allah menciptakan setan, kan semua Allah menciptakan maksiat semua. Tapi Allah nggak senang. La yardha li ibadil kufur. Allah nggak senang meskipun Allah menciptakan kekafiran, tapi Allah tidak senang dengan kekafiran tadi itu. Jadi oleh sebab itu kita ini diberikan hidayah tadi itu. Wa hadainahu najdain. Kita diberi 2 jalan ini. Kalau kamu jalan gini baik ini. Allah mengutus para rasul, menurunkan kitab-kitab suci, tujuannya itu memberikan hidayah tadi itu. Kalau kamu lewat sini surga, lewat sini neraka. Nah, kita diberi akal oleh Allah untuk menentukan tadi itu. Dan ini pun semua nanti takdir tadi ya. Jadi di sini kalau kita Ahlussunnah wal Jamaah itu mengatakan bahwa amal kita Allah menciptakan. Hanya kita tadi disuruh pilih tadi itu. Ada yang boleh, ada yang amal nasib kita takdir ini yang tidak bisa dirubah, ada yang bisa dirubah. Ada yang musayyar, ada mukhayyar ini. Jadi kalau takdir yang musayyar itu sudah nggak bisa kita dijadikan kita, nggak bisa minta berubah sudah. Nggak bisa kita minta supaya jadikan orang lain atau orang lain. Sedangkan ada mukhayyar, takdir yang bisa dipilih. Ini tunjukkan ini baik, ini jelek. Kamu boleh pilih yang mana ini. Nah, tinggal kita tunggu hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi menurut kita amal yang kita kerjakan adalah ciptaan Allah. Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Tetapi kita diberikan tadi itu wa hadainahu najdain, diberikan 2 jalan menanjak ini. Kalau jalan ini masuk surga, jalan ini. Jadi itu semua adalah hidayat, petunjuk daripada Allah. Tapi masing-masing kita sudah ditentukan tempatnya di surga tadi atau di neraka. Syaqiyun am sa'id tadi itu. Ya, ini bedanya kita dengan paham Mu'tazilah yang mengatakan bahwa amal yang kita kerjakan ini tidak diciptakan oleh Allah. Ini sedangkan orang-orang Jabariyah tadi mengatakan bahwa kita ini sudah ditakdirkan demikian, bagaimanapun tidak bisa. Sebab kehendak Allah menjadikan kita ini kafir, menjadikan sholat, menjadikan ahli maksiat, ini Allah menciptakan. Jadi ini bertentangan, sedangkan kita tidak. Kita ini tahu bahwa kita diciptakan oleh Allah, ini amal yang kita kerjakan, semua ciptaan Allah, tapi kita diberi tadi itu. Ya. Boleh memilih mana yang baik, mana yang jelek tadi itu ya. Ya, Masya Allah. Berarti kalaupun kita sudah tahu bahwa takdir itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Tapi manusia punya kewajiban untuk berusaha, ya. Berusaha. Nah, kita dalam mengajak siswa-siswi pagi hari anak-anak kita ajak untuk sholat duha. Kemudian kita ajak mereka itu dengan beristighotsah, ya, dan mereka memohon kepada Allah supaya nanti kita pingin anak-anak itu
dapat nilai bagus, menjadi anak-anak yang punya akhlak mulia. Nah, walaupun itu semua sudah tertakdirkan oleh Allah, kira-kira yang kita usahakan dengan sholat duha, sholat hajat, kemudian beristighosah memohon Allah, apakah itu bisa dianggap melenceng dari pembahasan akidah? Tidak, justru ini sangat dianjurkan. Jadi sangat dianjurkan. Iya, sangat dianjurkan kita berdoa kepada Allah dengan cara apapun. Ya. Itu sangat dianjurkan. Jadi bahwa kita ini berdoa, adapun dengan cara istighotsah atau dengan apa saja itu hanya beda caranya, tapi niat atau tujuan kita satu, untuk mendapatkan keridhaan Allah agar hajat-hajat kita dikabulkan Allah. Itu doa, inti daripada doa tadi itu. Jadi yang penting caranya benar tadi itu. Ya. Jadi tidak melakukan hal-hal yang bertentangan dengan apa yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi bila kita ingin tadi doa kita itu lebih didengar Allah, lebih mustajab, maka lakukanlah dengan cara yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang seperti sering saya katakan bahwa umpamanya kalau ada acara di kampung-kampung sekitar saya itu ya, ada acara tahlilan, kadang-kadang disediakan rokok di sana. Kadang-kadang itu masih banyak yang ya. Itu saya sering kalau saya memang hadir di sana, apalagi sudah akrab itu saya jelaskan sebelumnya, masukkan dulu rokok dulu ke dalam ya. Atau nanti kalau ada kesempatan bicara saya jelaskan tadi itu. Jadi hukum rokok umpama contoh saja. Itu kalau dulu mengatakan makruh ya. Makruh ini apa? Dibenci. Tidak disenangi. Siapa nggak senang ya? Allah nggak senang, agama nggak senang tadi itu. Pahala juga bisa berkurang. Iya. Jadi bagaimana mungkin doa-doa kita dikabulkan oleh Allah bila di sana, di tempat yang kita berada tadi itu melakukan hal yang tidak disenangi oleh Allah. Ya. Apalagi kalau haram di situ. Ya tentu lebih sulit diterima oleh Allah tadi itu. Jadi kemungkinan diterimanya sangat-sangat kecil sekali. Jadi usahakan di dalam kita melakukan tadi itu istighotsah atau lain-lainnya, jangan sampai terjadi hal-hal yang al-munkarat di sana. Sehingga dengan harapan doa-doa kita itu mustajab. Sebab doa kita sendiri itu boleh tentu diterima atau tidak. Tapi kalau berjamaah, umpamanya 100 orang, satu saja di antara mereka ini dikabulkan, itu kita kena semua, katut semua ya ikut semua kena. Jadi ini manfaat daripada doa berjamaah tadi itu, atau baca-bacaan berjamaah. Itu haditsnya panjang lebar sana dan banyak sekali ya. Jadi ada nilai tambah dalam kita zikir secara berjamaah atau istighotsah berjamaah tadi itu, insyaallah satu di antara kita ini diterima, satu saja, semuanya ikut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Ya, itulah para pemirsa, para orang tua, berkaitan dengan bagaimana keutamaan kita dalam memberikan pendidikan akidah kepada anak kita, bahwasanya apapun yang kita lakukan untuk memberikan dasar-dasar akidah kepada anak harus sesuai dengan apa yang dianjurkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Di sana tidak boleh ada hal-hal yang mungkar yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Satu lagi Habib ya. Mana yang harus didulukan menguatkan para orang tua termasuk anak-anak itu? Mana yang harus didulukan antara kita itu bekerja atau kita berdoa? Ya. Jadi mana yang lebih didahulukan, lebih diutamakan, bekerja berdoa ya. Seharusnya dua-dua tadi itu. Jadi dua-dua bekerja dan berdoa. Ora et labora gitu ya. Jadi bahasa Yunani. Iya. Jadi kita kerja juga, dan jadi memang demikian. Tidak bisa kita hanya kerja saja tanpa doa. Kerja apapun harus diiringi doa ya Allah. Apalagi kerja ini umpamanya kita cari nafkahnya untuk keluarga kita, anak istri. Itu kerja boleh-boleh saja. Tapi bila kita masuki niat yang baik, ya Allah, saya kerja ini niat untuk memberi nafkah kepada anak istri saya, keluarga saya, menjaga diri saya juga. Jangan sampai kita nih nanti minta-minta kepada orang. Itu sudah uang yang kita peroleh dari hasil kerja itu lebih baik daripada lain-lainnya tadi itu. Sebagaimana Rasul mengatakan, dinarun anfaqtahu fi sabilillah. 1 dinar, uang dinar yang kamu nafkahkan untuk jihad fisabilillah, wa dinarun anfaqtahu fi raqabah, uang dinar yang kamu infakkan untuk memerdekakan budak, wa dinarun tasaddaqta bihi ala miskin, uang dinar yang kamu sedekahkan kepada orang-orang fakir miskin, wa dinarun anfaqtahu ala yalik, dan uang dinar, uang yang kamu infakkan untuk keluarga kamu, ini a'dhamuha ajran, yang paling besar pahalanya alladzi anfaqtahu ala yalik,
Jadi yang paling besar adalah yang kamu berikan nafkah untuk keluargamu ini lebih besar. Jadi pahalanya lebih besar daripada infak fi fisabilillah, daripada memerdekakan budak, daripada sedekah kepada fuqara masakin. Jadi luar biasa kita kerja tadi itu. Jadi pahalanya besar sekali, tapi itu caranya yang benar. Jangan sampai ketika kita kerja tadi itu ada hal-hal yang tidak baik yang masuk ke mulut kita berikan kepada anak istri, ini bahaya nanti. Sebab para tokoh ulama mengatakan al-aklu bidrul a'mal. Makanan yang kita masukkan ke mulut kita, makanan yang kita berikan kepada anak istri kita akan menjadi bidrul amal, benih daripada amal. Bila kita masukkan makanan yang halal dan thayyiban, maka insyaallah energi, tenaga yang dihasilkan ini tenaga yang baik. Sehingga mudah, ini anak-anak kita, diri kita untuk ibadah mudah. Gak usah dipaksa. Nah, bila yang kita berikan makanan yang haram, maka tentu tenaga yang dihasilkan tenaga negatif tadi itu, yang mana sulit untuk mengajak anak-anak kita ke masjid untuk ibadat ngaji, sulit sekali. Tapi untuk maksiat gampang sekali. Bila yang masuk, yang halal masuk, yang haram masuk, yang syubhat pun masuk, ya campur aduk tenaga yang tadi itu. Sehingga mungkin kita ngaji, sholat, tapi karena tadi campur, maka ya mungkin main togel dan lain sebagainya tadi itu. Nah, ini sebab makanan yang kita masukkan ke dalam mulut kita itu makanan yang campur aduk tadi itu. Jadi makanan ini sangat menentukan. Oleh sebab itu cari kerja ini yang baik. Tanggung jawab kita kepada anak-anak kita. Beri anak-anak istri kita ini dengan makanan-makanan yang halal dan thayyiban kalau bisa. Jadi jangan sampai ada syubhat, apalagi yang haram tadi itu. Ya. Masya Allah. Syukran ya Habib. Masya Allah. Pencerahan yang begitu indah, dan itulah yang akan membuat kita semakin mantap dalam beribadah dan mengenal Allah Subhanahu wa taala dan memberikan penilaian nilai-nilai akidah kepada anak-anak kita semuanya. Semoga pencerahan ini semakin membuat kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dan yakin dengan kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Dan para pemirsa, para orang tua serta anak-anakku semuanya, alangkah baiknya kalau di akhir dari majelis zikir bina qalbu orang tua Sabila ini kita akan berdoa bersama-sama supaya majelis ini senantiasa mendapatkan keberkahan manfaat dari Allah Subhanahu wa taala, dan doa akan langsung dipimpin oleh beliau ad-da'i ilallah Al-Ustaz Al-Habib Hadi bin Alwi Al-Kaf. Fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah pertemuan kami ini pertemuan yang penuh dengan rahmat-Mu. Wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Jadikanlah perpisahan kami dari tempat ini Allah selalu berada di dalam lindungan-Mu. Wala taj'al ahadan fina wala minna wala ma'ana syaqiyan wala mahruma. Dan janganlah sekali-kali Engkau jadikan diri kami yang hadir di majelis yang mulia ini, keluarga kami, orang tua kami, putra putri kami, suami dan istri kami, serta orang-orang yang kami cintai. Janganlah Engkau jadikan mereka ya Allah sebagai orang-orang yang celaka dan jauh dari rahmat-Mu. Allahumma ftah alaina wa ala auladina wa ala azwajina wa ala dhurriyyatina futuhal arifin wa faqihna wa iyyahum fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina ila sawa'is sabil waj'alna Allahumma wa iyyakum wa iyyahum jami'an minal ulama'il 'amilin al-mukhlisin al-hadin al-muhtadin ghaira dhallin wa la mudillin. Allahumma inna na'udzubika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajabu laha. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami bahwa yang benar adalah benar, dan bimbinglah kami ya Allah agar dapat mengikuti kebenaran tersebut. Wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Tunjukkanlah kepada kami ya Allah bahwa yang batil adalah batil, dan bimbinglah kami agar dapat menghindari kebatilan tersebut.
Allahumma inna nas'aluka sihhatan fi taqwa. Ya Allah, kami benar-benar mohon kepadamu, berikanlah kepada kami Allah kesehatan yang dapat kami gunakan untuk selalu bertakwa kepadamu. Wa tula umur fi husni amal, berikanlah kepada kami Allah umur yang panjang yang dapat kami gunakan untuk melakukan amal-amal kebajikan. Wa rizqan wasi'an la tu'adzibna alaih, berikanlah kepada kami semua Allah rizki yang lapang, rizki yang halalan thayyiban, yang tidak engkau siksa kami dengan rizki tersebut, baik dalam kehidupan kami di dunia ini maupun kelak di akhirat. Lana wali walidina, bagi kami, bagi kedua orang tua kami, wali auladina, putra putri kami, wali azwajina, suami dan istri kami, wali masyaikhina fid din, guru-guru kami, wali ashabina wa ahbabina, sahabat-sahabat kami dan orang-orang yang kami cintai, wali man ahabbana fika, wali man ahsana ilaina, mereka yang mencintai kami dan telah berbuat baik kepada kami, wali jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat ya rabbal alamin. Allahumma ya amanal khaifin aminna mimma nakhaf, ya amanal khaifin sallimna mimma nakhaf, ya amanal khaifin najjina mimma nakhaf. Ala hadhihi niyah wa ala ma nawahu abauna wa aslafuna wa syuyukhuna wa rijaluna salihun fi mithli hadhil jalsal mubarakah, anna Allah yadkhilu niyatina fi niyatihim wa a'malana fi a'malihim wa akhlaqana fi akhlaqihim wa maqasidana fi maqasidihim wa likulli niyatin salihah min khairatid dunya wal akhirah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Al-Fatihah. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبحق من أنزلت عليه الفاتحة فارج الهم كاشف الغم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Amin. Syukran jazilan ya Habib. Demikian hadirin para pemirsa, para orang tua dan anak-anakku semuanya, Majelis Zikir Bina Qalbu Orang Tua Sabila pada edisi kali ini, dan semoga dengan berakhirnya doa tadi maka menutup semua rangkaian acara Majelis Zikir Bina Qalbu Orang Tua Siswa Sabilillah. Dan atas nama Habib Hadi bin Abi Al-Kaf dan saya pembaca Khadul Anam dan tim yang telah bekerja di acara hari ini mohon undur diri dan akhirul wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.